Liverpool membuka kampanye Premier League musim 2025-2026 dengan impresif. Mereka sukses membekuk Bournemouth di hadapan padatnya publik Stadion Anfield. Liverpool yang sudah belanja jor-joran sempat nyaris kena comeback. Jelang laga berakhir, mental mereka sedikit dipertanyakan karena hampir saja The Reds mencatat 2 laga tak pernah menang di musim baru. Namun, Liverpool seolah mau menunjukkan kalau mentalitas mereka memang berbeda. Mentalitas klub pemenang membuat mereka akhirnya menang dengan meyakinkan 4-2 atas The Cherries. Seperti apa drama yang tersaji di laga pembuka Premier League musim 2025-2026 ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan dramatis Liverpool versus Bournemouth dan pelajaran apa yang bisa diambil di laga ini untuk pasukan Arne Slot. Penasaran? Simak video ini selengkapnya. Liverpool menutup musim 2024-2025 dengan sebuah kejutan besar. The Reds yang tidak diunggulkan bakal menjadi juara justru membungkam prediksi semua orang. Mohamed Salah CS konsisten menjaga ritme permainan mereka sampai akhir musim. Hingga akhirnya Liverpool sukses menggondol trofi Premier League pertama sejak musim 2019-2020. Setelah menutup musim pertama Arne Slot dengan trofi, Liverpool belum berhenti menebar kejutan. Di bursa transfer musim panas, Liverpool menggebrak bursa transfer. Mereka menghabiskan lebih dari 300 juta euro dengan merekrut sejumlah bintang anyar. Momen ini tentu membuat banyak pihak keheranan, karena belanja jor-joran selama ini bukan tradisi Liverpool. Awal musim 2024-2025 contohnya, Liverpool tercatat cuma menggelontorkan dana belanja sebesar 40 jutaan euro. Dana ini digunakan Liverpool untuk menggait Giorgio Mamardashvili dan Federico Chiesa. Bahkan dalam 5 musim terakhir, Liverpool tidak pernah menghabiskan anggaran hingga 200 juta euro untuk belanja pemain. Hingga transfer terakhir yang terkonfirmasi tepat sebelum laga melawan Bournemouth, The Reds menghabiskan anggaran 331 juta euro. Mereka bahkan memecahkan rekor transfer Inggris untuk mendapatkan Florian Wirtz dengan mahar 125 juta euro. Kemudian Liverpool masih menggait pemain mahal lain yakni Hugo Ekitike senilai 90 juta euro. Liverpool memang berhasil kejutkan publik dengan belanja jor-joran mereka. Namun keluar masuknya sejumlah pemain seolah membuat Liverpool kembali memasuki fase pembangunan skuadnya lagi. Inilah yang terlihat dalam laga Community Shield 2025. The Reds yang merupakan juara bertahan Premier League ditantang Crystal Palace yang merupakan juara Piala FA. Laga yang berlangsung di Wembley Stadium Minggu 10 Agustus 2025 awalnya diperkirakan akan menjadi milik Liverpool. Namun seperti halnya ketika tampil di final Piala FA, Palace justru ciptakan kejutan. Anak asuh Oliver Glasner berhasil memukul Liverpool untuk menggondol gelar Community Shield melalui drama adu penalti. Selain menyorot kepiawaian Dan Henderson, laga ini juga menyorot satu hal dari Liverpool. Setelah belanja banyak, mentalitas pemenang mereka tampak dipertanyakan. Liverpool memimpin lebih dulu melalui Hugo Ekitike. Sempat disamakan oleh penalti Jean-Philippe Mateta. Liverpool kembali mencuri gol lewat Jeremy Frimpong. Namun, gol penyeimbang Palace via Ismail Assar seolah menyorot ketidakmampuan The Reds mempertahankan keunggulan. Di babak adu penalti sempat ada momen Mohamed Salah gagal. Dua penendang Liverpool lainnya, Harvey Elliott dan Alexis Mac Allister ikut gagal menunaikan tugasnya sehingga Liverpool takluk. Meski sudah belanja jor-joran, entah mengapa soal menyelesaikan permainan dan mempertahankan keunggulan, tim ini perlu dipertanyakan. Meski kalah dari Crystal Palace di Community Shield, Liverpool tetap dijagokan di pekan pembuka Premier League. Lawan yang akan mereka hadapi adalah Bournemouth, tim yang cukup merepotkan. Namun, dengan bantuan magis Anfield, Liverpool diprediksi bakal bangkit pasca kekalahan melawan Palace.
The Reds di atas angin setelah 2 gol yang masing-masing tercipta via Hugo Ekitike dan Cody Gakpo dalam interval 49 menit laga membuat mereka memimpin 2 angka. Namun hilangnya konsentrasi kembali jadi soalan serius. Bournemouth bisa mencuri 2 gol untuk kemudian menyamakan angka. Liverpool terlihat sangat rapuh dalam situasi serangan balik. Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk tampak gugup menjalani laga perdana mereka di Premier League. Situasi diperparah dengan masuknya Wataru Endo yang menggantikan Jeremy Frimpong. Pemain asal Jepang itu telah turun menambah keamanan ekstra di area belakang karena naluri alaminya memang sebagai seorang gelandang bertahan. Laga di Anfield sesaat menjadi panggung buat Antoine Semenyo. Sempat menerima perlakuan rasis, pemain Bournemouth itu akhirnya menjawab dengan cetak brace ke gawang Alisson Becker. 2 gol ini adalah gol penting karena lewat 2 gol tersebut Duchares memupuk asa untuk comeback. Setelah lahirnya gol kedua Semenyo, sebagian pemain Liverpool terlihat mulai putus asa. Di tengah situasi demikian, Arne Slot menjawab dengan memasukkan Joe Gomez. Masuknya defender asal Inggris ini diharap bisa mengisi pos yang semula ditempati Endo dengan harapan Endo bisa maju mengisi pos gelandang bertahan. Pergantian lain yang menjadi kunci kemenangan Liverpool adalah pergantian Florian Wirtz dengan Federico Chiesa. Slot sepertinya melihat Wirtz mulai kelelahan. Melanjutkan bermain dengan ex-Bayer Leverkusen tampak tak efektif. Apalagi sepanjang laga Wirtz kesulitan dan butuh tandem tambahan untuk bermain kombinasi menembus permainan Bournemouth yang lebih fisikal. Chiesa adalah pahlawan yang sesungguhnya. Ketika Bournemouth mengira mereka punya harapan comeback, cameo singkat putra dari Enrico Chiesa itu membuat Anfield bergemuruh. Golnya pada menit ke-88 membuat Liverpool kembali ke jalur 3 poin. Arne Slot memperlihatkan gestur menyuruh anak asuhnya fokus. Sebuah gestur yang dijawab para pemain dengan gol tambahan. Gol Chiesa rupanya menginspirasi Liverpool untuk segera kill the game alias menyudahi permainan. Mohamed Salah menggenapi kemenangan The Reds menjadi 4-2. Salah kembali mengukir rekor dengan catatan 10 gol di pekan pembuka Liga Primer Inggris. Slot memuji mentalitas anak asuhnya juga tak ketinggalan ikut memuji Bournemouth. Bournemouth adalah tim yang tidak pernah menyerah. Sayangnya mereka bertemu tim yang tidak pernah menyerah pula, kata Slot selepas laga. Kita semua yang menyaksikan laga Liverpool versus Bournemouth tentu terhibur. Fans Liverpool pasti gembira melihat timnya meraih kemenangan perdana. Sayangnya, sesuai pembahasan video ini, Liverpool perlu memperbaiki cara mereka mempertahankan keunggulan. 2 laga sudah dimainkan Liverpool, dan di 2 laga itu pula The Reds kehilangan keunggulan mereka. Ini jelas PR bagi Arne Slot. Setelah laga melawan Bournemouth, misi sang pelatih tentu satu, menambah kekuatan lini bertahan dan menjaga mentalitas anak asuhnya sampai 90 menit laga selesai. Tepat sebelum laga, Liverpool baru saja meresmikan Giovanni Leoni dari Parma. Usianya memang baru 18 tahun. Tapi kedatangan bek asal Italia itu diharap bisa menambah kekuatan pertahanan Liverpool terutama dalam upaya mempertahankan keunggulan seperti di laga kontra Bournemouth ini. 2 pekan ke depan akan menjadi pekan yang berat buat Liverpool. Pasalnya lawan yang akan dihadapi akan cukup berat. Liverpool akan bertandang ke St James Park pada 26 Agustus untuk menantang Newcastle. Lalu pada 31 Agustus mereka akan menjamu Arsenal di Anfield. Di atas kertas, Newcastle dan Arsenal punya level di atas Bournemouth. Jadi The Reds tidak boleh lengah bahkan dalam situasi unggul sekalipun. Apabila Bournemouth saja bisa menyamakan ketertinggalan 2 gol, bisa jadi kalau situasi serupa terulang, Liverpool mungkin akan kena comeback. Itulah dia pembahasan mengenai match pembuka Premier League 2025-2026 antara Liverpool versus Bournemouth. Football lovers, terutama fans Liverpool, ada komentar terkait pertandingan pertama ini? Silahkan tulis di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka videonya. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan setiap update menarik dan seru seputar sepak bola dari channel ini. Sampai jumpa.